Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini, yaitu masih di Microsoft Excel ya. Kita akan membahas bagaimana pengolahan data di Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi logika if yang nantinya akan digabungkan dengan fungsi mid, right, dan left, dan juga menggunakan operator and dan or yang digabungkan juga dengan if, dan penggabungan data sel juga pada Microsoft Excel ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu sel ya, misalnya ada 3 sel yang akan kita gabungkan menjadi satu sel, itu ada rumusnya juga, ada rumus tersendiri yang biasa kita kenal dengan concatenate ya. Jadi fungsi logika if ini yaitu adalah fungsi yang kita gunakan untuk menentukan dua atau lebih output atau pilihan ya, dua atau lebih pilihan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi berbeda dengan pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu ada namanya fungsi choose atau pilihan, tapi itu sudah ditentukan bahwa kalau misalnya pilihan satu, kalau misalnya satu itu pilihannya apa, kalau dua pilihannya apa, dan seterusnya. Ya, kalau di fungsi logika if itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa menghasilkan output tertentu. Jadi kita langsung saja ya. Jadi untuk pengolahan database ini supaya lebih cepat dalam mengolah data, itu biasanya kita menggunakan fungsi logika if ya, atau fungsi right, mid, left ya, supaya kita tidak mengcopy paste satu-satu ke sel-sel tertentu. Jadi kita langsung saja ya. Semoga pertemuan kali ini kabarnya dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjutkan, Ibu ucapkan tetap jaga kesehatan ya. Tetap menjaga kesehatan. Semoga secepatnya dalam keadaan normal kita bisa tetap muka secara langsung ya. Kita bisa kuliah secara luring, bukan daring lagi seperti ini. Oke, kita langsung saja ya, perhatikan bagaimana sih penggunaan logika if itu, terus yang kita gabungkan dengan operator and dan or, terus penggabungan data sel pada Microsoft Excel dalam manajemen database pada Microsoft Excel. Ya, kita langsung saja melihat contoh kasusnya ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kita mau membuat tabel seperti ini ya. Kalau dilihat secara langsung seperti ini, Ibu sangat yakin ya bahwa untuk membuat tabel seperti ini paling 5 menit selesai ya. Oke. Ya, nah di sini kalau misalnya kita mau mengetengahkan teks dulu ya, ada biasanya ya, ada juga yang karena pemula ya di Excel itu biasanya dia memberikan spasi. Misalnya dia mengetik di kolom pertama dan setelah itu dia memberikan spasi supaya ke tengah. Nah, kalau di Excel tidak seperti itu. Di Excel itu ada namanya penggabungan kolom atau penggabungan baris ya, namanya merge. Nah, di merger ya, di merge. Nah, kita lihat ini nomor urut ya. Nomor urut ini ada 2 baris ya, baris ke-4 dan ke-5 ya. Jadi Ibu jelaskan dulu satu-satu ya cara pembuatan kopnya ini, karena Ibu
yakin mungkin di antara kalian ada yang masih agak bingung untuk membuat seperti ini, atau karena dia 2 baris ya, biasanya juga karena 2 baris itu diketik dulu nomor, terus di enter, di baris selanjutnya itu diketik lagi urut ya, jadi ada 2 baris. Kalau ini cuma 1 kali saja, dan setelah itu kita sesuaikan dengan nomornya supaya tidak terlalu lebar. Nah, caranya seperti ini. Kita sudah ketik ya, jadi misalnya ini kolomnya sampai J, kolomnya sampai J. Nah, untuk mengetengahkan kopnya, kop tabel ya, judul tabel ya, judul tabel, kita harus lihat ya bahwa di kolom terakhir itu misalnya dia di kolom berapa. Misalnya di sini di kolom terakhir ada di kolom J, jadi kita blok saja ya, kita blok, drag ke samping sampai kolom J. Jadi jangan ditarik seperti ini. Kalau seperti ini berubah kursornya menjadi seperti ini, tanda panah kiri kanan atas bawah, terus kita tarik itu akan pindah ya, akan pindah ya. Jadi jangan ditarik seperti itu. Kalau diarahkan kursornya seperti ini, dia akan menjadi tanda plus yang putih ini. Kita tekan, jangan dilepas, tarik ke samping seperti ini, baru kita merge kan, itu akan ke tengah. Begitupun dengan baris selanjutnya, itu akan ke tengah. Setelah itu kita bisa bolkan seperti ini misalnya ya. Nah, selanjutnya untuk tabel kop tabelnya. Nah, ini kita akan membuat seperti ini ya. Kita akan membuat seperti ini kopnya. Nah, untuk nomor urut karena ada dua baris, berarti kita blok 2 baris ini, terus kita merge kan ya. Nah, untuk nama juga, nah ini tidak kelihatan nama calon mahasiswa ya. Ini bisa kita klik 2 kali di atas, di antara kolom B dengan C ya. Kita klik 2 kali, itu akan menyesuaikan sendiri. Jadi dia akan, Excel akan menyesuaikan panjang kata dari sel tersebut. Nah, kita blok, kita merge kan. Nah, ini juga seperti ini. Nomor tes juga kita merge. Nah, ini untuk nilai kan ada 3 ya, ada 3 kolom. Ya, berarti di 3 kolom ini kita harus blok sampai 3 kolom, baru kita merge kan seperti ini. Jadi ada nilai UN, ada nilai tes tulis, ada nilai psikotes. Jadi ini bisa kita blok kalau misalnya kita mau ketengahkan ya. Tapi sebentar, untuk mengetengahkan 1 kali saja kita blok semuanya, baru kita ketengahkan setelah kita merge kan semua. Nah, untuk keterangan 1, 2, 3 ya tetap lakukan hal yang sama. Kita merge kan, kita blok, baru kita merge. Ini juga selanjutnya, ini keterangan akhir juga dilakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kita blok semuanya, kita blok semua, terus kita ketengahkan. Ini untuk ketengahkan antara atas bawah. Kalau ini tengah-tengah kiri kanan ya, seperti ini. Jadi kita bisa blok, baru kita ketengahkan sekaligus. Nah, ini juga nomor tesnya ini agak luas ya, kita bisa tarik di sini agak luas. Nah, setelah selesai, kita bisa blok semuanya untuk memberikan tabel seperti ini. Nah, untuk nomor urut dulu ya, nomor urut ini misalnya sampai 10 ya, jadi jangan dibuat lagi 1 terus di enter 2 dan seterusnya. Jadi kita langsung sorot saja ya. Ada 2 cara. Misalnya kita mau nulis 1 saja ya, 1 baru kita tarik turun seperti ini. Nah, kalau ini belum berubah. Kenapa belum berubah? Ya, tinggal diklik saja di sini nih, tanda panah kecil, pilih yang fill series ya. Karena ini copy sel, berarti 1 ini tercopy turun. Tapi kalau misalnya kita pilih yang fill series, itu akan berurut nomornya. Nah, kalau misalnya ndak mau seperti itu, bisa juga kita ketik sampai angka 2, baru kita blok, setelah itu kita tarik turun. Jadi jangan tarik seperti ini ya. Kita arahkan kursornya ke ujung paling bawah sampai berubah kursornya jadi tanda plus hitam kecil ini. Kita drag, tarik ke bawah ya, jangan lepas
mouse-nya sampai baris yang sesuai kebutuhan. Misalnya 15, ya kita lepas, kan otomatis seperti ini. Jadi kita ngeklik lagi yang seperti ini, dia otomatis akan menuju ke fill series. Setelah itu kita mau ketengahkan, kita blok saja. Nah ini untuk ini kan urutnya turun ya, jadi karena urutnya turun kita kasih sempit saja, kasih sempit. Nah kalau belum turun juga, kita wrap text. Di menu home ada wrap text, kita klik saja. Nah ini otomatis akan turun. Nah ini juga bisa kita atur. Nah setelah itu kita berikan tabel, kita blok semuanya, terus kita berikan tabel ya. Di menu home, tetap menu home, kita berikan border, dipilih yang all border kalau semuanya kita mau berikan garis ya. Nah seperti ini. Nah ini juga bisa kita ketengahkan, diberikan background, boleh ya seperti ini. Oke, selanjutnya misalnya ini nama mahasiswa, bisa diinput sendiri ya, input sendiri. Jadi nanti kalian akan latihan-latihan, silakan mengisi input sendiri nama calon mahasiswa ya. Bisa mengisi juga semua nama mantannya di sini, boleh juga ya, yang penting adalah nama orang ya. Oke, misalnya di sini input sendiri, jadi silahkan nanti kalian latihan di rumah ya, karena pertemuan sebelum final nanti kita akan virtual untuk ibu tanya-tanya tentang rumus-rumus yang materi-materi yang sudah ibu share. Nah selanjutnya yang sudah di share ya, jadi harus dipahami penggunaan rumus-rumus yang sudah di materi-materi yang sudah di share. Nah untuk nomor tes, nah kita lihat nomor tesnya yang berbeda itu cuma yang angka di depan ya, 1, 2, 3 sampai 10. Kalau yang ini ke samping ini sama semua. Nah kalau misalnya sama seperti itu ya, tidak usah kita ketik lagi satu-satu ya, misalnya 001 garis maba dan seterusnya. Ada cara yang lebih cepat ya, misalnya kita sudah tahu oh ini 1 sampai 10, berarti kita berikan saja, kita ketikkan 001 ya. Biasanya kalau di Excel itu langsung, kalau 001 dia tidak akan dihitung sebagai angka ya, dia langsung 1 saja. Nah untuk ngakali ini supaya ada kosongnya di depan, kita tinggal tekan tanda petik 1 dulu, petik 1 ya, petik 1 baru kita ketik 001, ini akan muncul ya. Setelah itu kita tarik sampai 10 misalnya ya, sampai 10. Nah ini sudah ada, jadi nanti kita gabungkan saja ya, kita gabungkan. Nah sekarang untuk kita buat lagi untuk di sampingnya, ini ada garing ada yang tertekan ya. Kayaknya mouse-nya ibu lagi tertekan shift-nya ini ya, garing, terus SA tanda penghubung maba, terus garing lagi angka 6 terus 20. Nah ini kan sama semua, jadi kita bisa copy ke bawah seperti ini, boleh ya, kita bisa copy ke bawah seperti ini. Ini kan sama ya, jadi bisa kita copy, ambil yang copy cell seperti ini. Nah caranya kita ada rumus untuk menggabungkan sel, jadi sel C, kolom C ini dan kolom D ini kita akan gabungkan. Nah caranya seperti ini, berarti sama dengan ada rumus untuk menggabungkan sel, 2 atau lebih dari 2 sel kita bisa gabungkan dengan menggunakan fungsi ini,
concatenate ya, yang ini. Nah, kita klik saja, kita klik selnya, terus kita berikan tanda pemisah, koma atau titik koma. Jadi di titik koma ini tergantung dari settingan laptop kalian ya. Kalau misalnya laptopnya menggunakan koma, berarti harus koma di sini. Jadi perhatikan saja yang ada nih notifikasinya. Kalau misalnya di sini ada titik koma, berarti kalian harus menggunakan titik koma. Terus C17, selanjutnya D17. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter seperti ini. Ya, sudah jadi ya. Jadi setelah itu ya tinggal kita tarik saya turun seperti ini. Ini cepat daripada kita mengetik satu-satu. Nah, ada juga kalau misalnya kita tidak mau, ini kan sama semua ya. Ini kan sama semua. Jadi ini bisa kita absolutkan, kita kunci ini supaya di sini terus selnya tidak pindah-pindah. Jadi yang harus dikunci adalah yang D17 ini ya, seperti ini. Misalnya C17 kan sudah kita ketik. Nah, sekarang kita arahkan ke D17, terus kita absolutkan. Jadi mengunci sel di Excel itu namanya diabsolutkan menggunakan tombol F4 sampai muncul tanda dolarnya. Seperti ini, F4. Sorry. F4 ya. Nah, sampai muncul tanda dolar ini. Kalau ada yang bertanya, kok kenapa tanda dolar, Bu? Ya, mungkin saja yang membuat ini bukan orang Indonesia ya. Jadi yang membuat kebetulan mungkin orang Amerika, jadi menggunakan tanda dolar ya. Ya, kalau mungkin saja seperti itu ya. Jadi kita tutup kurung saja, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tarik, ini pun tidak kita tarik ke bawah, cuma satu tok saja yang dibuat, itu kita tarik saya turun seperti ini. Makanya dia tidak berubah sel karena kita sudah kunci. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya fungsi F4 saya tidak mau berfungsi? Ya, tinggal saja dikasih saja tanda dolar ya. Ini. Nah, di sini kita berikan tanda dolar, sebelum D ada tanda dolar. Jadi shift nomor 4 kita ini. Di sini tanda dolarnya. Terus di sini juga tanda dolarnya. Di antara kolom itu harus ada pemisah tanda dolar. Seperti ini. Ini sudah absolut kan. Kita tarik kembali seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ini sudah kita dapatkan ya, sudah kita dapatkan, ini kan kita ndak butuh lagi ya. Kalau ndak butuh ya dihapus saja. Nah, misalnya seperti ini, oh iya, dihapus saja. Nah, pada saat dihapus ini juga akan hilang karena ini kan rumus ya, ini akan hilang. Nah, caranya supaya ini ndak, pada ketika ini dihapus ini tetap muncul ya, kita copy saja ya, copy paste saja. Kita copy blok semuanya datanya. Kita copy Ctrl C, terus kita paste juga di sini. Klik kanan, paste, pilih yang value ini ya. Pilih yang value. Jangan yang langsung paste karena kalau langsung paste rumusnya akan ikut. Pilih yang value 1 2 3. Nah, ini rumusnya hilang. Kalau sudah seperti itu, walaupun ini sudah dihapus, itu akan hilang. Akan tetap ada ya, tidak akan hilang. Ya, karena ini sudah tidak kita butuh lagi, ya hapus saja seperti itu. Kalau nggak butuh ya dihapus ya. Oke, selanjutnya kita mau lihat ya. Jadi ada ketentuan di sini. Kalau misalnya nilai dari ujian nasionalnya lebih besar 30, maka di sini nanti di keterangan 1 dia dinyatakan lulus. Ya, lebih besar 30 maka dia dinyatakan lulus. Jika nilai ujian nasional lebih besar 30 maka dinyatakan lulus. Kalau dia di bawah dari 30 maka tidak lulus. Kan dua pilihan ya. Dua ketentuan. Tuh lulus atau tidak lulus. Berarti kita menggunakan fungsi logika
if. Oke. Kita sama dengan, jadi jangan lupa setiap membuat rumus di Excel atau fungsi di Excel itu harus menggunakan tanda, didahului dengan tanda sama dengan. Sama dengan if, jika, ini ada, tinggal klik 2 kali sampai muncul tanda kurung, buka kurungnya. Jika ini berarti kita klik saja di nilai UN. Nilai UN ini adalah sel D6. Jadi ingat ya, dalam menuliskan rumus atau fungsi di Excel itu, sel itu harus kita pahami ya, harus dipahami. Jangan alamat sel saja tidak tahu ya, kita harus tahu. Jadi cara membaca alamat sel itu kolomnya dulu baru barisnya dilihat. Misalnya ini kolomnya dulu berarti dia kolom D, baris ke 6 berarti alamat selnya adalah D6. Nah, di sini muncul D6. Nah, lebih besar dari 30. Lebih besar 30. Jadi kalau lebih besar ya tanda siku ya. Lebih besar 30, maka harus di tanda pemisah ya. Tanda pemisah koma atau titik koma tergantung settingan laptopnya kalian ya. Maka apa yang terjadi? Kalau dia lebih besar 30, maka yang terjadi adalah lulus. Selain itu jadi ada 2 pilihan saja ya. Kalau tidak lulus, kalau lulus pasti tidak memenuhi syarat, berarti tidak lulus, seperti ini. Ya, tutup kurung. Jadi karena ini cuma 2 pilihannya, berarti cuma menggunakan 1 if saja. Tapi kalau dia ketentuannya atau pilihannya 3, itu menggunakan 2 if. Tapi kalau cuma 2, 1 if. Kalau 3 berarti 2 if-nya. Oke, kita enter. Nah, di sini akan lulus. Kita kalau sudah dapat, kita tarik saja turun supaya enggak ngetik satu-satu lagi. Seperti ini ya. Udah dapat. Nah, ketika saya rubah di sini jadi 25 misalnya, itu otomatis akan tidak lulus di sini ya, karena otomatis muncul tidak lulus. Nah, sekarang untuk keterangan 2 ini bagi tes tulisnya lebih besar 60 sampai 70. Jadi di antara 60 sampai 70, kalau dia nilainya dari 60 sampai 70 itu percobaan. Tapi kalau besar dari 70 dia akan lulus. Tapi kalau cuma 60 sampai 70 dia percobaan. Nah, di bawah dari 60 itu tidak lulus. Berarti ada 3 pilihan ya. Lulus, percobaan, tidak lulus. Berarti kita harus berikan 2 if. Caranya seperti ini. Jika tes tulis lebih besar daripada 70, maka itu artinya kita pisahkan dengan tanda koma ya. Maka apa yang terjadi? Maka dia lulus, tanda kutip. Jadi untuk karakter itu harus menggunakan tanda kutip. Tapi kalau dia angka seperti ini, itu tidak menggunakan tanda kutip ya, karena dia number angka ya. Tapi kalau dia karakter harus menggunakan tanda kutip 2. Jika dia lebih besar 70, maka yang terjadi adalah lulus. Jika lagi ya, jika. Nah, kalau dia 60 dan lebih besar 60 dan atau lebih besar dan lebih kecil dari 70, maka dia percobaan. Nah, berarti jika nah, karena di sini ada dua ya, ada lebih besar 60 dan lebih kecil dari 70. Karena dia ada persyaratannya, ada range ya. Bisa kita menggunakan fungsi n, operator n. Di sini n berarti jika dia lebih besar 60 dan lebih kecil dari 70, maka berarti if n, jika ini tes tulis lebih besar sama dengan 60
dan. Ini ada dannya, dannya harus tulis duluan ya. Dan ini lebih kecil sama dengan 70, maka jadi harus ditutup kurung, tanda pemisah, maka percobaan. Ini maka percobaan. Nah, selain itu, selain kedua syarat ini ya, lebih besar 70 atau lebih kecil dari 60 ya, ini, maka dia pastinya tidak lulus coy ya, tidak lulus ya. Jadi ada 3 pilihan, ada lulus, percobaan, dan tidak lulus, makanya if-nya harus 2. Setelah itu kita tutup. Jadi kita perkirakan berapa tutupnya. Tutupnya itu ada 2 ya. Jadi di sini tutup 1, tutup 2. Kalau ini tutup N-nya sudah ditutup di sini, berarti 1 lagi, 2. Tapi biasanya kalau tutup kurung itu, kalau Excel, kalau benar rumusnya itu dia akan langsung tambahkan sendiri, otomatis. Nah, seperti ini. Coba kita tes tarik turun. Nah, kita tes dulu. Kalau misalnya dia cuma 50, nah 50 itu tidak lulus ya. Tapi kalau dia sama dengan 60 itu percobaan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk keterangan 3. Nah, keterangan 3 sama seperti keterangan 1. Misalnya di keterangan 3 syaratnya begini. Kalau psikotesnya lebih besar 80, maka lulus. Sama tadi ya. Jadi kalau misalnya rumusnya sama, ya kita copy saja supaya cepat ya. Kita copy, kita klik di sel yang akan kita copy rumusnya, terus di halaman rumusnya ya, di sini, atau bisa juga kita copy di sini, bisa juga di sini ya, di mana saja yang disuka, silahkan pilih mana suka. Nah, setelah itu kita kontrol C setelah diblok ya, enter dulu, baru kita letakkan di sini kontrol V. Nah, ini akan muncul. Nah, karena syaratnya adalah psikotes, ketika kita klik 2 kali kan masih di sini ya, masih di ujian nasional. Nah, kita hapus saja alamat selnya D6 ini, D6, kita ganti ke psikotes, berarti F6, kolom F, baris ke-6. Nah, apa syaratnya? Kalau dia lebih besar dari 85, lulus. Seperti ini. Kita tarik turun. Oke, ternyata ada juga yang tidak lulus. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ibu perbesar dulu sedikit ya, supaya agak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang kita keterangan akhir. Syaratnya keterangan akhir apa? Nah, syaratnya ini kalau keterangan 1 lulus dan keterangan 2 lulus dan keterangan 3 lulus, maka nanti akan tertulis lulus di sini. Berarti syaratnya ketiga-tiganya harus tertulis lulus baru lulus. Kalau ada salah satunya tidak lulus atau percobaan, itu maka tertulis di sini tidak lulus. Ingat, pilihannya cuma 2, lulus, tidak lulus ya. Lulus, tidak lulus. Tapi ada syarat dannya. Ada 3 kolom yang syaratnya harus terpenuhi. Berarti menggunakan dan karena lebih dari 1 kolom. Ya. Dan atau. Jadi kalau misalnya atau, ya mungkin kalian sudah tahu bedanya penggunaan dan atau ya. Kalau dan itu berarti syaratnya ketiga-tiganya ini harus lulus. Tapi kalau dia atau, yang penting salah satunya ada lulus, pasti dia lulus ya. Walaupun ada misalnya 2 di sini tertulis tidak lulus, tapi salah satunya ada tertulis lulus, maka lulus ya. Tapi kalau walaupun 1 saja pasti lulus, walaupun tidak lulus 1 kolom. Tapi kalau misalnya 3-tiganya tidak lulus, baru dia tidak lulus, itu atau ya. Kalau dan berarti ketiga semua syarat itu harus terpenuhi. Saya kira bisa membedakan ya antara penggunaan dan atau. Nah, ini harus lulus dan lulus. Berarti jika
sama dengan, karena dia harus ketiga-tiganya harus memenuhi syarat, berarti harus memakai n. Dan if n ini keterangan 1, kita klik keterangan 1 berarti G6, ini sudah G6, sama dengan apa? Sama dengan tertulis lulus. Dan keterangan 2 juga harus sama dengan tertulis lulus. Dan lagi ya, terus dipisahkan dengan tanda titik koma ya. Dan ini juga keterangan 3 harus tertulis lulus juga. Tutup kurung. Maka, nah kalau ketiga-tiganya ini sudah memenuhi syarat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi jadi titik koma, tanda petik 2. Yang terjadi adalah lulus. Terus kalau ini tidak memenuhi syarat, berarti tidak lulus atau gagal sama ya. Boleh gagal. Bukan boleh gagal, maksudnya boleh ditulis gagal di sini ya. Tapi usahakan jangan gagal. Yang penting usaha. Tapi kalau misalnya dalam hidup ada gagal ya, jangan berkecil hati. Itu merupakan batu loncatan ya, atau pelajaran untuk kita bisa bangkit, untuk bisa melengkapi apa kekurangan-kekurangan. Jadi kita harus belajar dari kegagalan. Jangan terpuruk dengan kegagalan. Gagal satu kali langsung down. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Semangat yang ciri-ciri orang yang sukses ya. Kalau gagal satu kali langsung down ya. Gagal satu kali, coba lagi. Gagal lagi ya, coba lagi. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, kok ke situ ya bahasnya. Nah, kita lihat di sini apabila sudah mengetik seperti ini, sudah memenuhi syarat ya. Kalau dia lulus ketiga-tiganya, maka di sini akan terpilih. Kalau ada salah satu saja tidak lulus, berarti dia akan tidak lulus atau gagal. Kita enter. Ternyata ada salah. Yang salah adalah jika yang salah kira-kira ya. Jika dia lulus dan lulus, ini juga dan lulus, maka dia akan coba diperkecil dulu supaya tampak. Biasanya kalau ini tidak ada komanya ya, tidak ada kok tanda kutip satunya, kutip duanya yang ini tadi. Makanya dia tidak mau benar, tidak mau benar berarti error. Seperti ini. Nah, ini kenapa gagal? Karena di sini ada salah satu tidak lulus, maka gagal. Coba kita tarik ke bawah, kita cek yang ketiga-tiganya lulus ya. Ini ketiga-tiganya, maka di sini lulus. Ini ada saja salah satunya tidak lulus. Ini juga ketiga-tiganya lulus, maka lulus. Oke. Kecil kembali. Ya, saya kira itu cukup ya untuk penggunaan penerapan logika. Kita gabungkan dengan operator and dan of ya, and dan or ya. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan penggabungan mid, right, dan left itu pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita sudah perhatikan ya. Jadi misalnya kita mau mengambil angka 3 ini ya, digit ketiga ini kita mau ambil di kode ini, berarti dia ada di tengah-tengah, berarti kita mau ambil di tengah, berarti sama dengan mid. Kalau pada saat di enter itu 2 muncul, berarti sama dengan mid
Jadi kita hitung dari digit pertama 1, 2, 3. Berarti sama dengan mid 3 karena dia digit ketiga, yang kita mau ambil cuma 1 digit, berarti sama dengan mid, kita klik 3,1 ya. Jadi yang muncul ini pasti di angka yang ini, angka ketiga, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau tentukan kalau dia ini sama dengan 1, misalnya dia gelombang 1, kalau di ini dia 2, berarti dia gelombang 2. Berarti kita jika menggabungkan lagi dengan if ya, if mid sama dengan 1, maka pilihannya apa, gelombang 1 atau gelombang 2, seperti itu. Itu penggunaan mid ya. Jadi untuk selanjutnya nanti penggunaan mid juga kita akan gabungkan dengan VLOOKUP, penggunaan pembacaan tabel ya, VLOOKUP, HLOOKUP, kita akan gabungkan nanti. Kalau tidak salah ya, untuk penggabungan mid ini sudah dibahas sebelumnya ya, sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah minggu lalu ya. Jadi silakan dilihat video materinya dan dipelajari, termasuk ini juga harus dipelajari karena nanti sebelum final kita akan tatap muka ya, secara virtual, untuk kita tes, kita tanya-tanya ya tentang rumus, tentang materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, saya kira cukup. Jadi kalau misalnya kita mau cetak ini ya, kita print area saja, ini saja kita tampilkan, karena pada saat kita tampilkan seperti ini itu semuanya akan muncul, ini akan muncul ya, semuanya akan muncul seperti ini. Jadi kita print area, misalnya karena ini dia berbentuk panjang ya, kita bisa landscape kan di page setup, kita pilih yang landscape, terus kertasnya kita bisa pilih yang legal. Oke, ini sudah landscape, tunggu dulu, belum. Nah, ini akan terambil juga yang sebelahnya, karena di Excel akan membaca ini juga, ini batasnya ya, batasnya di M ada yang tanda garis ini. Kalau yang ini cuma ini yang akan kita cetak, kita print area saja, blok semuanya, kita blok. Setelah itu di page layout ada print area, page layout ada print area, kita set print area. Nah, pada saat ketika kita preview, yang muncul itu pasti yang print, yang kita print area. Jadi yang tadi ini enggak muncul lagi. Kita bisa setting, kita bisa ketengahkan sedikit seperti ini, seterusnya. Oke, kalau kita kita perkirakan sudah cocok ya, kita tinggal print saja. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan sekali lagi disampaikan, silakan dipelajari. Jadi tugasnya silakan dipelajari ya. Nanti pasti Ibu akan tanya-tanya tentang materi-materinya ya. Silakan dibuat-buat, dipahami, dipelajari. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan kita chat di grup WA ya. Kita diskusi di sana, bisa pesan audio, bisa teks juga, silakan kalau ada masalah. Ya, saya kira sekali lagi cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang pengolahan data di Microsoft Excel, supaya lebih cepat pengolahannya ya. Kita tidak ketik satu-satu lagi dengan menggunakan rumus dan fungsi di Excel yang kita bisa gunakan ya untuk mempercepat pengolahan data atau manajemen data pada Microsoft Excel. Kira cukup Ibu ulangi, Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dan tetap
menjaga kesehatan.